Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara Alun semua serambinews.com. Kembali hadir dalam acara Serambi Podcast. Bincang-bincang kita hari ini. Sudah hadir bersama saya dalam acara podcast Bang Ari Azhari. Salah seorang putra Aceh yang selama ini berkarir sebagai petinju profesional di Kanada. Selamat pagi, Bang Ari Azhari. Saya masih pagi di Indonesia nih. Selamat pagi, Nasir kan? Ya. Saat ini jam 9 malam di sini di Kanada. Oh iya, berarti hampir 10 jam waktunya. Di Iya, sini iya. 9 jam 11 siang menjelang siang, Bang. Oke, Bang Ari, berarti ini jam 11 malam sudah waktunya mau istirahat ya? Ini jam 9 di sini. Kami baru aja siap latihan di sini. Ada sparring tadi. Ini sekarang lagi duduk-duduk sama teman-teman se-gym lagi nonton video boxing live. Oh iya. Oke, baik saya sapa. Baik saudara Lun, hari ini podcast kita mengangkat tema Rencong Aceh di ring tinju Kanada. Ini narasumber kita Mbak Ari Azhari, salah seorang putra Aceh, tepatnya asal Lok Semawe yang saat ini berkarir sebagai petinju di Kanada. Dia menetap di kota Vancouver, Kanada. Ari Azhari sendiri sudah merantau dari Aceh ke Kanada itu selepas tsunami sekitar tahun 2005 dan kini di Kanada hampir setelah 8 tahun Bang Ari ini berkarir di dunia tinju. Tinju juga membawanya sudah melanglang buana bertemu pelatih kelas dunia. Kita akan bincang-bincang menanyakan seperti apa sih karir dan dunia tinju yang digeluti Bang Ari Azhari ini di Kanada. Bang Ari, seperti apa sih kondisi kehidupannya di sana bermain di tinju profesional ini? Mungkin di kelas apa seperti itu bisa dijelaskan tentang ya. Saat ini saya bertanding di kelas 66 kilo. Kadang-kadang naik juga ke kelas 69. Karena di Kanada sendiri nggak terlalu banyak pertandingan tinju karena mixed martial art atau MMA lebih lumayan populer di sini. Jadi karena itu juga saya pergi ke Meksiko, merantau ke sana setahunan untuk berlatih dan juga bertanding di sana. Ya. Jadi sempat merantau. Kalau saat ini semacam ada kompetisi atau seperti apa gitu pertandingan yang dijalani oleh Bang Ari sehari-hari? Pertandingan di sini saat ini karena COVID, jadi masih belum ada pertandingan. Tapi insya Allah kayaknya pertandingan udah mulai bakalan terjadi di akhiran tahun ini atau di pemula tahun depan. Bang Ari, berarti selama berkarir tinju di sana, ya kita tahu Kanada berarti ya negara yang majemuk juga ya. Berarti sudah sering bertemu lawan-lawan dari berbagai negara atau berbagai latar belakang etnis nih ya, berarti dengan fisik yang berbeda-beda gitu berarti ya. Ya, karena Kanada ini lumayan juga menerima banyak imigrasi dari negara-negara yang lain. Jadi kadang-kadang kita itu bertanding sama orang Afrika, orang kulit putih, orang Asia juga, orang Filipina, Meksiko, dari seluruh dunia lah kebanyakan. Oh iya. Jadi hampir semua bertemu lawan-lawannya yang beragam ya dalam dunia tinju pro di Kanada ini. Ya, pasti.
gimana ya, macam petinju di sini itu berbeda-beda bangsa, maksudnya semua orang suka tinju di sini, jadi semua orang berlatih tinju dan mereka mau berprestasi di tinju. Sudah berapa tahun sih Bang masuk ke dunia tinju itu? Itu peningkatannya dari kelas berapa kilo mainnya itu? Ya, saya dulunya mulainya dari karate di Indonesia waktu masih kecil. Om saya pelatih karate di Los Mawe, namanya Samsul Rijal. Dia adalah salah satunya dan 5 karate do internasional di Aceh. Jadi karena dulunya saya macam anaknya lumayan gemuk, agak cengeng, jadi mama itu dulu, oh ya, kirim salam buat mama. Assalamualaikum, Ma, I love you. Ya, mama dan Om Samsul menyuruh untuk latih tinju supaya bisa latih karate supaya bisa sehat dan bisa menjaga diri. Saya juga ada bertanding karate di Indonesia dulunya. Saya udah sabuk hitam karate. Jadi sewaktu saya migrasi ke sini, saya menyukai tinju karena lebih berbeda sama mixed martial art di MMA. Dulunya sebenarnya sih suka sama MMA, tetapi sudah mulai mencoba tinju sedikit. Ini sangat berbeda dengan MMA. Lebih banyak berpikir, lebih banyak taktik, macam orang-orang bilang sih macam main catur gitu. Dikasih umpan sedikit, kamu bisa dapat 2 atau 3 pukulan lebih banyak, atau bisa jadi knockout juga. Ya. Jadi dimulai dari situ udah ke macam suka banget sama tinju dan mau mencoba berprestasi, membawa harum nama keluarga dan bangsa istilahnya. Oke. Ya. Berarti Bang Ari ini menemukan tinjunya itu sebenarnya di Kanada ya, bukan basic dari Indonesia. Basicnya karate. Ya, basicnya karate. Dari dulu memang saya memang orangnya suka berolahraga dari mulai bola, tinju, karate, ada latihan sedikit kickboxing atau wrestling juga macam gulat gitu. Tapi ya macam udah jatuh cinta ke tinju. Berarti di awal-awal datang ke Kanada dengan masuk dunia ini sempat ada 2 pilihan ya, antara tinju atau MMA ya berarti ya? Ya. Sebenarnya didapati tinju itu dari macam nggak ketersengajaan gitu, karena sewaktu saya berlatih MMA, saya cedera lutut saya. Jadi sewaktu cedera saya nggak mau maksudnya duduk bersedih gitu. Jadi saya latih tangan. Saya pikir karena kaki nggak bisa nyepas, saya melatih tangan. Jadi saya cari pelatih tinju di sini. Jadi ada pelatihan khusus sama dia, dan makin lama latihan sama dia ya makin suka aja sama tinju. Jadi udah diputuskan untuk mendalami tinju dan mau mencoba kemana bisa berprestasi di tinju. Oke. Dan kalau saya lihat dari postingan media sosialnya nih, kayak semakin berkembang ya. Dari dulu badannya nggak seperti sekarang ini ya. Ya. Enggak, dulu. Kalau lihat dari dulu nggak percaya mungkin bisa jadi petinju. Saya dulunya agak gemukan. Tapi ya, saya cuma mau ngasih tahu untuk semua orang di Aceh gitu, karena kebanyakan orang kita ya, kalau dia gemuk dia udah direlakan aja. Oh ya udah, aku nggak apa-apa udah gemuk. Nggak juga, karena di sini saya diajari itu apapun yang kamu mau itu dan kamu inginkan, kalau kamu taruh fokus, kamu bisa. Jadi dulunya dimulai dari karate, agak gemukan juga, sampai sini udah mulai lebih dirincikan latihannya. Ada angkat berat digabung untuk menambah kekuatan tangan, ada lari, sprint untuk menambah paru-paru supaya kita bisa bernapas lebih bagus di pertandingan. Ya.
Oke. Bang Ari, mungkin selaku orang Indonesia yang tinggal di Kanada, eh, orang Indonesia, kita kan orang-orang Indonesia, orang Asia Tenggara ini kan memiliki fisik yang kecil kalau saya lihat secara umum ketimbang orang-orang di sana. Termasuk walaupun sesama imigran, mungkin ketimbang imigran Afrika kita lebih kecil. Itu kesulitan nggak Bang Ari di awal-awal masuk ke dunia tinju itu? Di tinju itu kan dia pertandingannya dikelasi sama berat badan. Jadi kalau normal pertandingannya itu biasanya kita jumpa nggak beberapa tinggi kali karena berat badan itu ya. Cuman ya kalau memang kadang kita banyak bertanding sama orang Afrika sama orang putih di sini, kebanyakan lebih tinggi daripada saya. Dimulai gitu memang agak sulit gitu kita karena harus mencoba masuk ke dalam dan bisa menyentuh dia ya kan karena dia tangannya lebih panjang. Jadi awal-awalnya ya macam kesulitan gitu masuk ke dalam, mencoba mengatasi lawannya dari dalam. Tapi lama-kelamaan saya ubah kekurangan saya untuk menjadi kelebihan saya. Karena mereka lebih suka bertanding dari luar, jadi saya banyak mencoba masuk ke dalam dan mereka kesulitan biasanya bertanding dari dalam karena mereka kan lebih tinggi dan tangannya lebih panjang gitu, jadi kan lebih lumayan berat untuk berantam lebih dekat. Dia lebih suka untuk bertanding lebih dari luar gitu. Dari luar ya, sehingga ya. Kalau jangkauan mereka itu jaraknya untuk jarak jauh ya. Lumayan jauh-jauh, tangannya panjang-panjang. Kalau bilang tangan panjang salah ya, karena Indonesia tangan panjang itu pencuri. Ya. Berarti istilahnya kalau kita orang Asia harus bisa mengubah kekurangan ini jadi kelebihan ya. Mungkin harus lebih lincah seperti itu. Itu dia ya, kita memang harus bisa menerima apa yang kita dapatkan itu dan ubah itu menjadi spesial buat kita. Karena orang yang tinggi nggak bisa bertanding seperti orang yang lebih pendekan, ya kan? Jadi ya diterima padanya aja, ya dipakai apa yang dikasih. Iya. Oke, Bang, mungkin sedikit nih kondisi selama gambaran selama berkarir sebagai petinju di sana sesering apa sih biasa bertanding di Kanada? Biasa dalam jangka berapa kali? Sesering apa sih bertanding? Sering berapa kali bertanding per tahun gitu? Ya, per itu kalau biasa. Per tahun itu tergantung ya. Tahun ini ya nggak beda karena ada COVID ya. But tahun yang lalu mungkin setiap 2 bulan sekali itu kita dapat pertandingan. 2 bulan atau 3 bulan sekali dapat pertandingan. Tapi kadang-kadang karena tinju ini ya olahraga yang lumayan berat, kadang-kadang udah dapat pertandingan kita bakal digagalkan karena mungkin lawan kita injur atau cedera waktu latihan atau waktu sparring. Banyak juga kayak gitu yang lagi sparring nggak sengaja terobek mukanya jadi nggak bisa bertanding. Sama juga sama saya pernah juga waktu mau bertanding nggak sengaja cedera lutut jadi nggak bisa bertanding lagi. Tapi itu biasa ya di dunia pertinjuan gitu. Tapi kalau ditanya berapa kali per tahun, itu barang 2 atau 3 kali, setiap 2 atau 3 bulan biasanya. Ada pertandingan ya? Ya. Dan selepas itu biasa terus latihan seperti itu ya? Ya, biasanya kalau ada pertandingan gitu, kami ada macam training camp. Macam kita itu bukan di karantina, macam dipersiapkan perlahan bahasa Indonesia bahasnya misal apa perjalanan yang kita lakukan. Misal hari ini hari Senin kita melakukan tinju, hari Selasa kita melakukan angkat berat. Udah itu paginya mungkin kita lari sprint. Ya, Grand City di gym kami ini udah banyak membantu saya untuk menjadi petinju yang lebih mahir.
Ya. Oke, mari di Kanada itu pertandingan tinjunya lebih seperti apa? Kalau di Indonesia kan ada yang berbentuk kompetisi yang kita bertanding dalam semacam turnamen. Ada juga Ya. pertandingan tunggal yang misalnya si A lawan si B. Setelah itu selesai. Kalau di Kanada seperti apa pertandingan tinju itu? Lebih turnamen atau seperti apa? Ya kita ada juga yang kayak gitu, ada yang pertandingan. Biasanya kalau pertandingan untuk mendapat macam juara kota atau juara provinsi itu kebiasaannya turnamen barang semingguan gitu. Oh iya. Pertanding piramid gitu ya, setiap menang kita naik ke atas lawan yang orang lain yang lebih menang. Saya juga pernah mendapatkan juara kota dan juara provinsi di sini, insya Allah. Dan juga ada juga pertandingan yang biasa cuma sekali tanding selesai. Dan itu kami ya istirahat bareng-bareng seminggu 2 minggu dan kembali lagi latihan.